Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anand dari Prayoga. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang soal atau studi kasus yang pernah saya buat tentang AWS. Jadi di sini kita menggunakan AWS itu VPC, kemudian ELB, lalu auto scaling. Di sini saya telah membuatnya sedemikian rupa. Ini merupakan arsitektur yang sederhana. Jadi di sini terdapat tiga instansi utama. Yang mana tiga instansi ini terdapat pada satu region yang sama, yaitu instansi 1 sebagai server web 1 berada pada public subnet dan juga availability zone 1. Lalu ada server web 2 berada pada public subnet dan juga availability zone 2 atau availability zone B. Lalu di sini ada instansi database berada pada private subnet yang berada juga di availability zone 1 atau availability zone A. Jadi di sini untuk server web ini itu peak availability atau menggunakan auto scaling sehingga server web ini dapat melakukan yang namanya horizontal scaling jika bebannya yang masuk besar, maka server web ini akan melakukan yang namanya scaling out, dan jika beban kerjanya kecil, maka server web ini akan mengalami yang namanya scaling in. Jadi di sini sudah ada ELB-nya. Kita nanti akan mengakses server web ini melalui ELB atau Elastic Load Balancing, yang mana server web ini berisi tentang web app sederhana yang telah saya buat. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah VPC baru dengan nama studi kasus AWS. Sini saya akan menggunakan IPCIDR-nya 192.168.1.0/24. Di sini kita nggak perlu banyak IP, jadi 24 aja udah cukup. Kemudian kita buat 3 subnet baru, yaitu 2 public subnet dan juga 1 private subnet. Kita buat pada studi kasus, kita attach ke studi kasus ini yang bernama, nama subnetnya adalah public, gitu aja, yang berada pada availability zone A, yang memiliki IP 1.0/8 aja, masih satu network sama IPCIDR-nya yang VPC tadi ya. Kemudian di sini kita buat juga public 2 itu B di availability zone B. Kemudian IP-nya 1.16/8,
masih satu network juga dengan IPv6 kita tadi. Lalu kita bikin private subnet dengan availability zone A. Ini memiliki IP 92.168.1.332. Lalu di sini langsung kita klik subnet. Jadi di sini kita udah selesai ngebikin public subnetnya. Ini ada 3 subnet yang telah kita buat. Lalu supaya bisa terkoneksi ke internet, kita perlu mengkonfigurasi root table-nya ini. Di sini kita beri identitas dulu. Ini kasus AWS. Di sini di root kita edit, lalu kita menambahkan role baru. Ini destinasinya ke 00. Targetnya di sini kita belum membuat yang namanya internet gateway ya. Ini agar instansi kita nanti dapat terkoneksi ke internet. Jadi di sini kita perlu buat internet gateway-nya. Kita masuk ke sini. Kemudian di pojok kiri ada yang namanya internet gateway. Ini kita klik. Kemudian kita bikin satu internet gateway baru. Kita beri nama di kasus AWS. Kemudian create. Lalu di sini kita coba lagi. Kita perlu refresh-nya. Jadi di sini kita membuat sebuah internet gateway seperti di topologi ini. Di sini kita konekkan ke 000 destinasinya. Ini ada salah nih, harusnya di tag dulu ya. Ini lalu kita save. Lalu setelah itu ini public subnetnya udah siap digunakan, udah bener. Jadi di public subnet ini udah bisa buat koneksi ke internet. Tapi di sini mungkin kita perlu beberapa konfigurasi tambahan. Kita ke action. Kita ke VPC ini.
Di sini kita enable ini. Nah, di sini kita perlu enable untuk public IP address-nya. Kita enable juga yang di public B, di A, ini di public A. Kita enable. Jadi setelah ini public subnet udah benar-benar siap digunakan. Kemudian kita akan langsung config aja buat private subnetnya. Di sini kita bikin root table baru. Kita beri nama studi kasus AWS. Lihat seperti ini. Kemudian di sini kita akan minta satu elastic IP atau IP yang elastik atau tetap. Di sini kita kasih studi kasus AWS seperti ini. Setelah itu kita langsung ke NAT gateway. Kita bikin NAT gateway. Kita bikinnya di subnet public A sesuai dengan topologi ini ya, desainnya itu. Kita pakai IP yang udah kita pesen tadi. Kemudian di sini kita create. Setelah kita create, kita langsung masuk ke subnet. Kemudian kita pilih yang privat ini.
Lalu action, edit root table association. Kita edit jadi pakai yang privat ini. Kemudian setelah selesai kita langsung ke root table. Kita konfigurasi koneksinya ke NAT tadi yang privat ini. Di sini kita bikin rule baru yang mengarah ke 00. Ini targetnya NAT, kemudian kita save. Nah, jadi untuk networknya kita udah selesai bikinnya, udah sesuai dengan ini, udah sesuai dengan topologi yang kita buat, sesuai dengan desainnya. Jadi di video ini kita hanya membahas tentang ini ya, topologi dari jaringannya ini untuk public dan private subnetnya. Lalu di video selanjutnya kita akan membuat sebuah instance, yaitu instance server web 1, 2, kemudian dan juga instance database. Jadi sekian dari saya, terima kasih.